Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1089. Sejak Luo Xiu bangkit kembali langkah demi langkah di kehidupan ini dari dunia samudera bintang, ia sudah bisa merasakan bahwa di seluruh alam semesta tengah terjadi arus bawah yang mengguncang, pertanda akan munculnya sebuah bencana besar. Setiap zaman pasti memiliki bencananya sendiri, zaman Taichu memilikinya, zaman reinkarnasi juga demikian, maka zaman agung pun mustahil bisa lolos darinya. Dan setiap kali bencana besar itu meletus, hal itu selalu menjadi penanda berakhirnya satu zaman dan dimulainya zaman yang baru. Namun, bahkan dengan pengalaman dan kebijaksanaan dari kehidupan lamanya, Luo Xiu sama sekali tidak menyangka bahwa bencana di zaman agung ini akan begitu mengerikan. Ia akan menghadapi sosok-sosok kuat dari zaman yang bahkan tak bisa lagi ditelusuri dalam sejarah. "Siapa kau?" tanya seekor naga yang terbentuk dari kumpulan api naga, menjulurkan kepala besarnya dari kedalaman lembah api naga, menatap tajam seorang pemuda berpenampilan aneh dengan jubah merah menyala. Disinilah pusat lembah api naga, tempat di mana seorang kaisar dewa dari ras naga sejati gugur di masa lampau, menyisakan seberkas jiwa yang menunggu kelahiran kembali dan kesempatan untuk kembali melihat cahaya dunia. Namun, sebelum waktu itu tiba, yang datang justru adalah seorang tamu tak diundang. "Kau tanya siapa aku? Baik itu ras manusia, ras iblis, atau siapapun dari segala penjuru alam semesta yang menapaki jalan api, bagaimana bisa kalian tidak tahu siapa aku?" ucap pemuda berjubah merah itu dengan nada tenang. "Karena jiwa sisa milikmu ini akan menjadi santapan bagiku, maka kuizinkan kau mati dengan tahu siapa yang membunuhmu. Di masa lalu yang sangat jauh, seluruh dunia menyebutku sebagai sang leluhur api suci. Di sisi lain, terdapat banyak tempat di reruntuhan medan perang kuno yang cocok untuk latihan, dan setelah menjelajahi lembah api naga, tubuh fisik Luo Xiu mengalami peningkatan, mencapai puncak tubuh Raja Dewa tingkat 9. Namun, Hu Qingqing dan Ning Hanling tidak mendapatkan manfaat apapun dari perjalanan itu karena mereka bukanlah kultivator elemen api maupun praktisi penempaan tubuh. Meski batu giok dari Istana Peluang tidak mencantumkan informasi secara rinci, peta yang disediakan memuat berbagai lokasi pelatihan yang terkenal, termasuk yang cocok untuk Hu Qingqing dan Ning Hanling. Setelah Luo Xiu menyampaikan niatnya, Hu Qingqing dan Ning Hanling menyetujuinya tanpa ragu, lalu ketiganya pun berpisah dan menuju tempat pelatihan masing-masing. "Hati-hatilah, reruntuhan medan perang kuno ini dihuni oleh banyak makhluk kuat di atas tingkat Dewa Iblis 9, pesan Luo Xiu sebelum berpisah. "Tuanku juga harus hati-hati," jawab Hu Qingqing dan Ning Hanling sambil mengangguk, lalu ketiganya berubah menjadi cahaya dan melesat ke arah berbeda. Tujuan Luo Xiu selanjutnya adalah tempat bernama 12 Rahasia Langit, salah satu wilayah paling terkenal di reruntuhan medan perang kuno. Di masa lalu, saat perang besar terjadi di reruntuhan medan perang kuno, 12 langit belum ada, tetapi kitab surgawi sudah eksis. Konon katanya, memiliki 12 halaman, masing-masing merupakan dunia atau semesta tersendiri, masing-masing menyimpan satu teknik ilahi. Legenda menyebutkan bahwa 12 Cangtian zaman Taichu mampu membuka dan memahami tiap halaman kitab surgawi tersebut, menciptakan warisan hukum surgawi, menguasai hukum alam semesta, dan memimpin satu zaman. Karena reruntuhan medan perang kuno adalah medan perang zaman Dayan, dan pada masa itu penguasa surga menggunakan kitab surgawi untuk menciptakan teknik-teknik ilahi, maka tersisalah 12 rahasia tersebut. Konon, siapapun yang berhasil memahami salah satu dari 12 rahasia langit akan memiliki kekuatan sebanding dengan 12 Cangtian dari zaman Taichu. Sejak awal kemunculannya, tempat ini telah menarik ribuan ahli yang datang tanpa henti, bahkan para kuat dari 7 dunia agung lainnya pun mencoba berbagai cara untuk masuk ke alam surga demi mencarinya. Namun, tempat ini telah memakan banyak korban. Kitab surgawi memang menggiurkan, tapi 12 rahasia langit juga merupakan tempat paling berbahaya di reruntuhan medan perang kuno. Berdasarkan data dari Istana Peluang, dari 10 orang yang masuk, hanya 1 atau 2 yang bisa keluar hidup-hidup, kadang bahkan tidak ada sama sekali, seluruh kelompok bisa musnah. Bahkan jika ada yang selamat, hampir tak ada yang berhasil membawa keluar rahasia kitab surgawi ataupun mewarisi teknik ilahinya. Jika memang semudah itu, maka sejak berakhirnya zaman reinkarnasi sudah akan muncul kembali penguasa tingkat Dao, tapi nyatanya tidak ada satupun. Lama-kelamaan, jumlah orang yang datang ke tempat itu semakin berkurang, namun tetap ada yang datang karena siapapun pasti mendambakan kekuatan besar. Bahkan bila tak bisa memahami keseluruhan kitab surgawi, hanya memahami seujung kuku pun sudah cukup untuk melampaui teknik ilahi biasa. 12 rahasia langit sejatinya adalah 12 alam rahasia yang saling bertumpuk. Hanya dengan menembus satu alam, barulah bisa masuk ke alam berikutnya.
Di gerbang alam pertama, tergantung sebuah bulan purnama, dari sana memancar cahaya bulan yang indah namun mematikan cahaya yang menyimpan bahaya besar di balik ketenangannya. Rahasia langit pertama dari 12 rahasia langit adalah rahasia langit bulan, di mana sinar bulan yang terbentuk dari kekuatan langit bulan memiliki kemampuan untuk melarutkan kesadaran spiritual. Di balik ketenangannya tersembunyi bahaya mematikan. Banyak yang masuk tanpa memahami apa yang terjadi, lalu tubuh mereka lenyap tak bersisa dan jiwa pun sirna. Luo Xiu sangat memahami bahwa untuk menyempurnakan teknik dewa perubahan yang ia tekuni, ia harus memahami keistimewaan berbagai teknik bela diri lainnya, kemudian menyerap esensinya dan meleburkannya ke dalam jalannya sendiri, agar bisa menjadikan teknik dewa perubahan bagaikan lautan yang menampung ratusan sungai, terus berkembang hingga akhirnya sempurna. Dalam ranah hukum langit, 12 hukum dari kitab langit serta jalan reinkarnasi merupakan bentuk puncak dari seni bela diri dalam ranah hukum, dan tempat yang bisa memperdalam pemahaman akan seni bela diri ini tentu tidak akan dilewatkan oleh Luo Xiu. Di gerbang masuk rahasia langit bulan tidak terlihat ada orang lain, dan Luo Xiu tanpa ragu langsung melesat masuk. Begitu tubuhnya terselimuti sinar bulan, ia merasakan bahwa kesadaran spiritual yang ia sebarkan mulai larut, meski memiliki tambahan kekuatan jiwa suci yang membuat proses pelarutan berjalan lebih lambat, tetap saja kesadarannya terus melemah. Bersamaan dengan itu, ia juga merasakan bahwa vitalitas tubuhnya ikut larut, bahkan ketika ia sudah mengerahkan tungku pemurnian dewa warna ungu pun tetap tidak mampu sepenuhnya menghalau efek tersebut. Sungguh kekuatan langit bulan yang mampu menembus segala celah. Gumam Luo Xiu perlahan mulai memahami bahwa kekuatan langit bulan ini bukanlah tentang ledakan kekuatan, melainkan kemampuannya untuk menembus segala bentuk pertahanan. Ia membayangkan, jika seorang kultivator kekuatan langit bulan juga menguasai seni formasi, maka dalam pertempuran, cukup dengan menjebak lawan dalam formasi dan membiarkan kekuatan langit bulan bekerja perlahan, sehebat apapun pertahanan lawan, pada akhirnya akan terkikis habis. Begitu melangkah ke dalam rahasia langit bulan, ia merasakan aliran aura dao yang sangat mendalam, langit gelap dan sebuah bulan raksasa menggantung di angkasa. Di dalam rahasia ini, segala bentuk pertahanan tidak berguna, entah itu kesadaran spiritual, kekuatan kultivasi, maupun vitalitas tubuh semuanya akan terus larut dan menghilang. Dengan kekuatannya sekarang, Luo Xiu sebenarnya bisa menyeberangi tempat ini sebelum dirinya benar-benar habis, sebagaimana dilakukan para ahli lain yang pernah datang. Namun Luo Xiu datang untuk memahami misteri kitab langit, bukan untuk sekadar menyeberangi. Maka ia mencari posisi yang cocok lalu duduk bersila, mengaktifkan teknik dewa perubahan dan mulai menelusuri pemahaman. Setiap kali menemukan secercah pencerahan, ia akan menggerakkan tangannya secara acak, membentuk berbagai segel teknik. Sementara itu, Hu Qingqing memilih tempat bernama Benteng Iblis Langit. Pada zaman ketika celah langit Taichu masih berkuasa, ia pernah menjadi murid Benteng Iblis Langit dan menekuni jalan iblis sebagai jalur pembalikan. Benteng ini sudah sangat kuno, bisa ditelusuri hingga zaman Dayan atau bahkan lebih awal, dan karena ada ahli jalan iblis yang gugur di masa itu, Hu Qingqing merasa tempat ini memanggilnya. Perjalanannya ke sana berjalan lebih mulus dari perkiraan, bahkan ia berhasil memperoleh warisan dari seorang ahli jalan iblis yang hampir mencapai tingkat penguasa Dao. Di sisi lain, Ning Hanling menuju ke lautan kekacauan, dan terperangkap di wilayah liar yang dipenuhi kekuatan kacau yang menggila. Waktu berlalu diam-diam, dan semakin lama berada di rahasia langit bulan, seseorang akan semakin lemah, sementara untuk memahami teknik langit bulan diperlukan kejernihan pikiran, menjadikannya misi yang nyaris mustahil. Beberapa hari kemudian, bahkan Luo Xiu pun terpaksa keluar dari rahasia tersebut untuk memulihkan diri di luar, lalu masuk kembali begitu seterusnya secara berulang. Kultivasiku terlalu rendah, menjadi penghalang perkembanganku, gumamnya saat membuka mata di dalam rahasia tersebut, menyadari bahwa ia telah mencapai batas dalam pemahaman dao langit bulan, dan tanpa peningkatan kekuatan, ia tidak akan bisa menggali lebih dalam lagi. Meski pemahamannya dan pandangannya setara dengan tingkat penguasa agung atau bahkan lebih tinggi, kultivasinya saat ini hanya berada di tingkat dewa iblis kelas 8, dan jelas bahwa kemampuannya tidak sebanding dengan kekuatannya. Kemampuan yang terlalu tinggi dengan kultivasi yang rendah akan menjadi beban, dan sebaliknya, kekuatan tinggi tanpa kemampuan juga tidak akan menghasilkan pencapaian besar. Semua harus seimbang. Luo Xiu paham ini, dan ia sadar bahwa memaksakan diri hanya mengejar pemahaman tanpa peningkatan kekuatan adalah kesalahan, namun ia tidak punya cukup waktu. Para kultivator lain punya ribuan hingga jutaan tahun untuk bertumbuh, sedangkan ia baru menjalani kehidupan ini selama 1000 tahun lebih. Mencapai tingkat ini saja sudah luar biasa. Yang paling ia butuhkan saat ini adalah waktu. Ia pun menghela napas dalam hati. Karena itu, pemahaman terhadap teknik langit bulan terpaksa ia akhiri untuk sementara. Ia memutar kekuatan teknik dewa perubahan untuk meniru langit bulan, memunculkan lingkaran bulan bercahaya di belakang kepalanya, dan semua efek larutan tubuh serta kekuatan pun langsung menghilang. Ia melangkah maju untuk melintasi rahasia langit bulan dan menuju rahasia berikutnya. Di saat yang sama,
Sebuah kejadian menimbulkan kegemparan di reruntuhan medan perang kuno, di mana satu demi satu tempat pelatihan elemen api menghilang secara misterius, dan peristiwa aneh ini dengan cepat menyebar dari dalam reruntuhan medan perang kuno hingga terdengar oleh para ahli yang berjaga di Istana Peluang milik Istana King Tian. Bersambung.